Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurhuda dari kelas 19A6 Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Ginjal mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih sebagai penampung urin. Uretra menyalurkan ureter dari kandung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, sebuah uretra. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada korteks, bagian luar ginjal. Yang kedua medula, bagian dalam ginjal. Yang ketiga piramid, medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat kolumna vertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima papilaris Berlini, papila dari tiap piramid. Yang keenam pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Bagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11, 12. Kedua ginjal terbungkus oleh dua lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam guncangan. Anatomi dan fisiologi. Yang pertama ada ginjal, berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya yaitu 12-13 cm. Permukaan atas dan bawah serta pinggir kotak ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Fungsi ginjal. Yang pertama mengeluarkan zat organik. 2. Pengatur konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa tubuh. 4. Mengatur produksi eritrosit. Yang kelima mengatur tekanan darah. Yang keenam pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar ginjal yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Lapisan dalam medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal. Yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat ekskresi sisa metabolisme. Yang kelima hormonal dan metabolisme. Yang keenam membentuk hormon hidroksi dan kolekalsiferol. Struktur ginjal. Yang struktur ginjal ada korteks ginjal, sumsum ginjal atau medula renalis. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris.
Bagian-bagian nefron. Yang pertama ada glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. 2. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Bagian-bagian nefron. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang terbenam dari konstek ke medula. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam tubulus. Lengkung tubulus distal berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat, ductus pengumpul atau ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus mengumpul terbenam ke dalam medula atau mengosongkan cairan isinya atau urin. Nefron membersihkan zat dengan cara filtrasi, reabsorpsi, sekresi. Yang kedua, ureter. Anatomi fisiologi ureter yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar yaitu jaringan ikat atau fibrosa, lapisan dalam yaitu otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga, vesika urinaria, disebut juga blender atau kandung kemih, merupakan kantong berongga yang dapat meregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos dan dindingnya, mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian yaitu apex, corpus, pondus. Yang keempat, ureter merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, ureter adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Ureter pada wanita. Ureter pada wanita, panjang ureter yaitu sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Ureter pada pria. Pada pria, panjang ureter mencapai 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Ureter pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa. Yang keempat, pars cavernosa. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi, sebuah penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil, molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan dalam plasma darah.
Proses filtrasi glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik atau TO, tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi-permeabel. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Ketiga, sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, yaitu ion H, K, NH3, amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percadangan dengan arteri renalis atau berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Arteri interlobularis berada di tepi ginjal, bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarapan ginjal. Ginjal mendapat persarapan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin normal. Jumlah rata-rata 1-2 liter per hari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Berwarna kering, oranye pucat tanpa endapan. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau pengurai protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air yaitu 96%, benda padat 4%, ureum 2%, dan produk metabolik lain yaitu 2%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.